Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman, sehingga biarlah dalam pemahaman akan kebenaran kami terbiasa hidup taat tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kalau saudara sudah siap belajar, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius pasal 6, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya baca ya, Pak, Ibu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, mari kita bahas dulu ayat ini, Bapak Ibu. Kalimat awal, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, itu tertulis dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi saya pribadi menyarankan saudara untuk membuka Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Kalimat yang dipakai adalah begini, Bapak Ibu. Lay not up for yourself treasures upon earth. Jadi, kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, kalimat itu tuh kira-kira bunyinya begini, Bapak Ibu. Jangan menyimpan harta untuk dirimu sendiri di bumi. Jadi, kalau dari pengertian ini jelas kita tahu, kumpulkan harta tidak ada masalah. Saudara dan saya punya usaha, saudara dan saya bekerja, lalu Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, kemudian dikumpulkan, salah? Tidak salah. Itu yang harus kita kerjakan. Yang salah adalah begini, Alkitab bilang, Pak, Ibu. Waktu saudara dan saya mengumpulkan harta di bumi, tapi kepentingannya cuma satu tuh, untuk diri sendiri. Berkaitan erat dengan me, myself, and I. Semua yang terkumpul itu hanya harus untuk saya. Nah, kira-kira itu tuh. Mengapa sampai Alkitab bilang, kalau mau kumpulkan harta, jangan kumpulkan harta untuk me, myself, and I. Karena Alkitab bilang, kalau saudara dan saya melakukannya, harta apapun yang saudara dan saya kumpulkan, itu ternyata Alkitab bilang begini, akan rusak, akan dicuri, dan akan dibongkar. Nah, semua kita nggak mau kan, Pak, Ibu, harta yang kita udah susah-susah kumpulkan, ternyata ujung-ujungnya akan dicuri, lalu dibongkar, lalu rusak, gitu. Makanya dari awal ini yang Yesus ajar kepada semua orang, termasuk saudara dan saya, bahwa kalau toh kita diberkati oleh Tuhan, harus mengumpulkan harta. Ingat baik, harta ini tidak dikumpulkan untuk diri saya sendiri. Karena kalau saya melakukannya, yang akan terjadi adalah, satu, saya akan mengalami pencurian. Nah, kata pencuri pada ayat 19, itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata kleptes. Dari kata kleptes kita dapatkan kata klepto. Pencuri atau kleptes atau klepto, itu artinya adalah begini, Bapak Ibu. Pencuri yang berkomitmen. Berarti kan ini yang Alkitab bilang. Kalau hari ini dia berupaya curi dari kita dan nggak bisa dicuri, besok dia akan coba lagi. Dia akan coba terus sampai harta yang saudara dan saya kumpulkan untuk diri sendiri, itu akan berhasil dia curi. Nah, kalau pencuri tanpa komitmen, itu jauh lebih baik, Bapak Ibu, daripada pencuri yang mau curi kita, mencuri harta dari kita, lalu begini, dia mencuri dalam komitmen. Jadi harga mati harus bisa berhasil mencuri. Nah, itu mengerikan tuh, Bapak Ibu. Nah, Alkitab bilang itu yang akan terjadi pada kita. Lalu hal yang kedua, ini yang Alkitab bilang, semua orang yang mengumpulkan harta dengan orientasi hanya sekedar untuk me, myself, and I, diri sendiri, Alkitab bilang bakal rusak itu harta. Merusak di situ, bahasa Yunani menggunakan kata afaniso. Afaniso tuh artinya begini, harta itu akan habis lenyap. Ingat, rusak sama dengan habis lenyap.
sebanyak saudara kumpulkan, selama itu orientasinya adalah untuk diri sendiri, sebanyak yang saudara kumpulkan, sebanyak itu pula akan habis dan lenyap. Berikutnya, kata ini membongkar. Kata membongkar di situ bahasa Yunani bilang diorizo. Diorizo tuh artinya adalah begini, Bapak Ibu, memecah sampai tidak ada lagi kesatuan. Berarti Alkitab bilang, kalau saudara dan saya kumpulkan harta dengan orientasi hanya untuk diri sendiri, percayalah Bapak Ibu, kita punya semakin banyak, maka yang akan terjadi adalah kita tidak akan pernah bisa menikmati damai sejahtera. Sebab hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya, tidak pernah akan ada kesatuan. Yang terjadi hanyalah pemecah belahan itu terjadi dalam hubungan yang kita terlibat di dalamnya. Sudah bukan merupakan rahasia Bapak Ibu, bahwa begini, semua orang yang terfokus kepada mengumpulkan bagi diri sendiri, biasanya mereka akan bertengkar, memperebutkan harta antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dan istri, lalu kemudian saudara bersaudara, rekanan, dan seterusnya. Itu jelas dari sejak awal Yesus sudah bilang, kalau mau kumpulkan harta, jangan kaitkan dengan me, myself, and I. Kalau mau kumpulkan harta, saudara dan saya harus sangat berhati-hati meneliti ulang orientasinya kita. Kalau saudara dan saya tidak berhati-hati dalam persoalan orientasi, jelas ini yang kita tahu Alkitab bilang, saudara dan saya akan mengalami keadaan dicuri, pencurian. Saudara dan saya punya harta sebanyak apapun akan habis, akan lenyap. Lalu hubungan kita itu akan rusak. Tidak ada kesatuan. Nah, itu mengerikan, Pak, Ibu. Makanya dari awal ribuan tahun yang lalu Yesus sudah mengajarkan kebenaran ini, karena ini yang Dia mau. Kalau toh saudara dan saya mengumpulkan harta, jangan sampai dicuri. Kalau toh saudara dan saya mengumpulkan harta, jangan sampai harta itu akhirnya habis dan lenyap. Kalau toh saudara dan saya mengumpulkan harta, jangan sampai kesatuan dalam hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya itu rusak, sehingga kita mengalami terpecah belah dalam hubungan seorang akan yang lain. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apakah harta. Bapak Ibu, kata harta di situ itu menggunakan kata Yunani Thesaurus. Thesaurus itu artinya adalah kekayaan. Thesaurus yang dikaitkan dengan kata titemi, harta atau kekayaan, itu artinya adalah begini, pengabdian kepada harta karena menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup. Pengabdian terhadap harta karena menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup. Nah, jelas ini yang Yesus bilang, kalau mau kumpulkan kekayaan, jangan berorientasi kepada diri sendiri. Amin. Tapi yang kedua, ternyata ini yang Yesus ajarkan. Kalau mau kumpulkan harta, saudara dan saya harus ada pada posisi begini. Kita nggak sedang mengabdi pada harta. Kita nggak sedang menjadikan harta sebagai tujuan utama kita hidup. Amin. Ulang. Waktu mengumpulkan harta, saudara dan saya tidak mengumpulkan untuk diri sendiri. Waktu mengumpulkan harta, saudara dan saya tidak sedang ada pada posisi mengabdi untuk harta. Waktu mengumpulkan harta, harta atau kekayaan bukan tujuan utama dalam kehidupannya kita. Amin. Pengabdian terhadap harta, menjadikan harta sebagai tujuan utama, seringkali Bapak Ibu rusak hubungan. Amin. Makanya coba sekarang, saudara bisa lihat dengan saya di ayat yang ke-20. Nah, di ayat 20 ini yang Alkitab bilang, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ulang. Di ayat 19 Alkitab bilang, jangan kumpulkan harta untuk me, myself, and I, untuk diri sendiri. Saudara dan saya nggak perlu mengabdi kepada harta. Saudara dan saya nggak boleh menjadikan kekayaan atau harta itu sendiri adalah tujuan utama untuk kita hidup. Sebaliknya di ayat 20 ini yang Yesus ajar.
Kalau mau kumpulkan harta, ini yang Alkitab bilang, kumpulkan harta di sorga. Nah, mari saya jelaskan Bapak Ibu. Kata sorga di situ, Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata oranos. Oranos, sorga, itu artinya adalah tempat Tuhan menetap, tempat Tuhan bertahta. Oranos itu juga berkaitan dengan tempat kekekalan. Jadi dengan kata lain, ini yang Alkitab bilang, Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya mau kumpulkan harta, maka pengumpulan harta itu harus berkaitan erat dengan begini. Tuhan punya pemerintahan atas kehidupan kita. Tuhan punya kehendak atas kehidupan kita. Di tempat Dia bertahta, Dia punya kehendak. Di tempat Dia bertahta, Dia punya pemerintahan. Di tempat Dia bertata, Dia punya rancangan. Di tempat Dia bertata berkaitan dengan kekekalan. Jadi mari saya ulang, Alkitab bilang, kalau mau kumpulkan harta, harta apapun yang kita kumpulkan atau kekayaan apapun yang saudara dan saya kumpulkan, itu harus dedikasikan kepada Tuhan memerintah saya. Itu harus didedikasikan kepada bagaimana kehendak Tuhan untuk saya. Itu harus didedikasikan kepada begini, apakah ini akan berdampak sampai kepada kekekalan atau enggak? Amin. Sebab ternyata begini, Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya kumpulkan harta untuk diri sendiri saja, maka yang akan terjadi adalah begini. Saudara dan saya pasti akan gagal hidup diperintah oleh Tuhan. Saudara dan saya pasti akan gagal mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya kita. Orientasi kita karena mengacu kepada diri sendiri, kita tidak akan berpikir tentang investasi kekayaan atau investasi harta yang berdampak sampai kepada kekekalan. Secara ini yang Yesus ajar, kalau memang kita punya harta, kalau memang kita punya kekayaan, dan itu bisa kita kumpulkan, maka dedikasikan semua yang kita punya itu, semua yang kita kumpulkan itu, supaya biarlah begini, dalam pemerintahan Tuhan atas kehidupan kita, Tuhan akan memberikan arahan dari kehendaknya buat kita, sehingga kita dapat gunakan harta yang kita kumpulkan, menginvestasikannya demi kepentingan sampai kepada kekekalan. Amin. Coba, itu di ayat 20. Makanya, coba sekarang saudara lihat di ayat 21. Di ayat 21, ini yang Alkitab bilang. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ulang. Harta di mana, hati pasti di situ tuh. Nah, begini. Kata hati di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata kardia. Kardia itu artinya adalah pikiran, perasaan, kehendak. Tapi pengertian yang lain tentang kardia adalah pusat dari sebuah kehidupan spiritual. Makanya ini yang Alkitab bilang, hartamu ada di mana? Kalau hartamu adalah kamu kumpulkan untuk kepentingan diri sendiri, me, myself, and I, maka yang akan terjadi adalah me, myself, and I akan menjadi pusat kehidupan spiritual. Kita akan lebih selfish. Yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan kehilangan itu kualitas dari kehidupan rohani. Beda halnya ayat 20. Waktu saudara mengumpulkan harta, lalu menyerahkannya kepada Tuhan sesuai dengan Tuhan punya pemerintahan. Menyerahkannya kepada Tuhan sesuai dengan Tuhan punya kehendak yang kemudian Dia tuntun saudara untuk melakukan tindakan berinvestasi demi kepentingan kekekalan. Nah, ini yang Alkitab bilang, harta itu di mana harta itu berada, kalau itu berada di dalam kehendak Tuhan, maka yang akan terjadi adalah begini. Hati kita itu juga akan mengarah kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang begini. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya itu akan menjadi sangat rohani, Bapak Ibu. Ingat, hati adalah pusat dari sebuah kehidupan spiritual. Orang-orang yang egosentris, orang-orang yang kumpulkan harta bagi diri sendiri, mereka pasti tidak rohani.
Tetapi orang-orang yang mengumpulkan harta, lalu menempatkannya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan perintah saya, bagaimana saya pakai harta yang sudah saya kumpulkan. Tuhan beritahu untuk saya, bagaimana saya pakai harta yang sudah saya kumpulkan sesuai dengan Tuhan punya tuntunan dan kehendak. Tuhan kasih tahu buat saya, bagaimana saya bisa pakai harta saya yang akan nantinya berdampak kepada kekekalan. Nah, kalau itu kebenaran yang kita buat, begini Bapak Ibu, Alkitab bilang, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat spiritual. Amin. Kenapa? Sebab di ayat 21 Alkitab sudah bilang, di mana hartamu berada. Kalau hartamu berada di sorga, kalau hartamu berada di dalam pemerintahan Tuhan, maka kamu akan menjadi orang yang sangat rohani dalam pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Nah, sekarang kan pilihan ada pada kita, Pak, Ibu. Kalau kita nggak berani membiarkan Tuhan perintah kita, termasuk sampai kepada harta yang kita kumpulkan, itu yang akan sangat mengganggu kekuatan dari manusia spiritual di dalam kita, manusia rohani di dalam kita. Saudara harus ingat, bukankah sejak kita masuk di dalam kerajaan terang, di mana Tuhan adalah rajanya, saudara dan saya harus berani dedikasi kehidupan kita totally untuk diperintah oleh Tuhan. Bukan cuman pikiran, rasa, dan kehendak kita saja yang harus diperintah oleh Tuhan, tetapi harta, kekayaan yang saudara dan saya punya, itu pun Pak, Ibu, itu pun harus diperintah oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya, orientasi kita jangan salah Pak, Ibu. Orientasi kita kalau kita diperintah oleh Tuhan, hartanya kita pun diperintah oleh Tuhan. Nanti saudara lihat, orientasi kita udah bukan diri sendiri. Orientasi kita pasti kepada Tuhan maunya apa? Saya harus bagaimana? Apakah yang saya kerjakan nantinya akan berdampak kepada kekekalan nggak? Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan membuat saudara dan saya bertumbuh dalam kehidupan rohaninya kita. Amin. Nah, mari kita lihat ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tubuh di situ berkaitan erat dengan hidup. Jadi Alkitab bilang, mata adalah pelita bagi tubuhnya kita, bagi hidupnya kita. Jika matanya kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita atau teranglah seluruh hidupnya kita. Mari saya jelaskan Bapak Ibu. Mata, dalam bahasa Yunani di situ menggunakan kata ophthalmos. Ophthalmos itu ternyata artinya begini Bapak Ibu. Cara melihat atau cara memandang, atau cara berpikir, atau kemampuan untuk memahami. Berarti ini yang Alkitab bilang. Kalau cara melihat kita baik, kalau cara memandang kita baik, kalau isi pemikiran kita baik, yang akan kemampuan kita memahami apa yang baik, maka yang akan terjadi adalah hidupnya kita akan menjadi terang, Bapak Ibu. Sudah? Kemudian ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah begini Bapak Ibu, kata baik. Alkitab tadi kan bilang tuh, jika matamu baik. Kata baik di situ bahasa Yunani bilang haploche. Haploche itu artinya begini, jika cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita berpikir, pemahaman kita tajam, yang akan terjadi Bapak Ibu, hidupnya kita akan jadi terang. Tapi kalau cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita berpikir, isi dari pemahaman kita, itu udah jahat, maka yang terjadi adalah, Bapak Ibu, saudara dan saya kehilangan ketajaman. Kehilangan ketajaman itulah yang membuat pada akhirnya, saudara dan saya tidak mungkin akan bisa menjadi terang dalam kehidupan. Gelaplah seluruh hidup kita. Makanya tadi dari awal ayat 19 sudah bilang buat kita Bapak Ibu, kalau saudara dan saya hanya mengumpulkan harta atau hanya mengumpulkan kekayaan untuk
diri sendiri, lalu kita mengabdi kepada harta, lalu harta adalah tujuan utama kita hidup. Yang terjadi adalah saudara dan saya akan kehilangan kualitas kerohanian di dalam diri kita. Saudara dan saya punya hidup akan gelap. Saudara dan saya punya apa saja yang kita kumpulkan, itu pasti dicuri. Saudara dan saya punya apa saja yang kita kumpulkan, harta dan kekayaan, Alkitab bilang, akan lenyap, akan habis. Lalu yang terakhir, Alkitab bilang, apapun yang kita kumpulkan untuk diri sendiri akan membuat hubungan kita rusak dengan orang lain. Makanya ini yang Alkitab ajar dari sejak awal, biarkan Tuhan perintah. Waktu kita kumpulkan harta, waktu kita kumpulkan kekayaan, biarkan Tuhan perintah kita. Biarkan Tuhan bantu kita untuk memahami apa kehendaknya melalui harta atau kekayaan yang sedang kita kumpulkan. Biarlah cara saudara dan saya melihat harta, memandang harta, berpikir tentang harta, memahami realita harta, itu tajam sekali. Sesuai dengan kehendak Tuhan yang Dia nyatakan buat kita. Supaya pada akhirnya dengan semua harta terkumpul yang sudah kita kumpulkan, dan kemudian dedikasi kita adalah kepada sorga, yang akan terjadi adalah Alkitab bilang, hidupmu akan terang. Kamu akan menjadi terang. Tidak ada, Pak, Ibu, orang yang mengumpulkan bagi diri sendiri itu kemudian dia menjadi terang bagi orang lain. Nggak ada ceritanya. Orang yang mengumpulkan untuk diri sendiri kemudian tiba-tiba dia menjadi sangat rohani dalam kehidupan. Nggak ada cerita, Pak, Ibu. Sebab itu Yesus bilang, sudah, kumpulkan untuk sorga. Kumpulkan, serahkan dalam pemerintahan Tuhan. Kumpulkan, serahkan, biarkan Tuhan tuntun saudara dan saya di dalam kehendaknya. Supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa menjadi terang dalam hidupnya kita. Amin. Keuntungan kita yang lain adalah, apapun yang kita kumpulkan gak mungkin dicuri, Pak, Ibu. Apapun yang kita kumpulkan, saya ulang, tidak mungkin habis dan lenyap. Apapun yang kita kumpulkan, tidak mungkin akan rusak hubungan yang kita terlibat di dalamnya. Amin. Nah, mari sekarang kita lihat ayat 24. Di ayat 24, Alkitab bilang ini, Bapak Ibu, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, coba perhatikan. Dari awal tadi saya sudah beritahukan kepada saudara pengertian dari harta. Harta adalah Thesaurus. Pengertian dari harta adalah realita di mana orang mengabdi kepada harta, lalu menjadikan harta sebagai tujuan utama. Sudah ingat itu kan? Nah, sekarang mari kita lihat di ayat 24. Ternyata ini yang Yesus bilang. Dalam kaitannya dengan mengumpulkan harta, ini yang Yesus bilang, kamu nggak bisa ngabdi pada dua tuan. Kamu nggak bisa ngabdi pada Tuhan, dan kamu juga nggak bisa dalam waktu bersamaan itu mengabdi kepada Mamon. Harus pilih salah satu. Nah, kalau orang mengabdi kepada Mamon, tidak mungkin mereka akan mengabdi kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau orang mengabdi kepada Tuhan, tidak mungkin mereka akan mengabdi kepada Mamon. Mari saya jelaskan kata mengabdi, Bapak Ibu. Kata mengabdi di situ Yunani bilang dulo. Dulo itu artinya adalah menjadi hamba yang terikat. Bayangkan, kalau saudara dan saya menjadikan Mamon sebagai tuan, artinya kita akan terikat kepada Mamon. Tapi, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tuan, maka kita yang akan terikat kepada Tuhan itu sendiri. Kaitannya dengan ayat yang tadi kita bilang, yang tadi kita belajar, kumpulkan harta di sorga. Sudah? Nah, mengabdi atau dulo, itu artinya adalah begini, mengabdikan diri dan mengabaikan kepentingan diri sendiri. Kalau saudara dan saya mengabdi kepada Mamon, yang akan terjadi adalah Bapak Ibu, kita tidak akan mengabaikan kepentingan diri sendiri. Sebab egosentris kita akan menjadi semakin kuat. Nanti saya kasih bukti kepada saudara.
Tapi kalau saudara dan saya mengabdi kepada Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kita sudah akan merdeka. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat merdeka untuk begini, mengumpulkan harta sudah bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri. Makanya kenapa Tuhan bilang, coba harus diputuskan. Karena kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Sudah? Sekarang mari kita lihat pengertian dari kata mamon. Mamon itu di situ sama dengan mamonas dalam bahasa Yunani. Mamonas punya arti yang pertama adalah begini Pak, Ibu. Kepercayaan kepada kekayaan. Menaruh percaya kepada kekayaan. Sudah? Lalu berseberangan dengan Tuhan. Tidak satu jalan. Ulang-ulang. Mamon atau mamonas adalah menaruh kepercayaan kepada harta atau kepada kekayaan, lalu hidup berseberangan dengan Tuhan. Itu mamonas. 2. Apakah mamonas mendewakan harta atau mendewakan kekayaan? Sudah? Makanya kan tadi Alkitab bilang, jangan jadikan harta sebagai tujuan utama. Kita nggak bisa mempercayai harta dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya harus mempercayai Tuhan yang memberi harta. Amin. Bapak Ibu dan saya nggak bisa tuh mendewakan kekayaan. Kekayaan bisa lenyap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan juga saya mau memuja, maka yang harus kita puja atau kita dewakan itu Tuhan tuh, gitu. Kalau boleh saya pakai kalimat itu. Kalau kita dapat Tuhan, kita dapat harta. Kita dapat Tuhan, kita dapat kekayaan. Ingat, Alkitab udah bilang buat kita, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang kawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Kalau Tuhan tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya, kita celaka Pak Ibu. Alkitab tadi bilang, apapun yang kita kumpulkan, itu gampang sekali dicuri. Amin. Lalu apakah mamon atau mamonas? Ternyata pengertian yang terakhir tuh ini Pak Ibu, ketamakan. Ada kaitannya dengan ayat 19? Ada. Makanya tadi di ayat 19 Alkitab bilang, jangan menyimpan harta di bumi untuk diri sendiri. Kalau dikaitkan dengan ayat 24, kira-kira ini yang Alkitab bilang, jangan tamak. Kerja keras diberkati oleh Tuhan, akhirnya kita punya penambahan harta, penambahan kekayaan, lalu kita kumpulkan. Ingat, orientasi jangan diri sendiri, jangan tamak Bapak Ibu, jangan tamak. Jangan menaruh kepercayaan kepada harta, jangan menjadi orang-orang yang mendewakan harta dalam kehidupan. Sebaliknya, kalau toh Tuhan memberikan kepada saudara dan saya harta, maka kita harus ambil itu harta, kumpulkan, dedikasikan untuk sorga. Tanya sama Tuhan, Tuhan, dengan semua harta yang Tuhan percayakan kepada saya hari ini, kehendak Tuhan, saya harus apakan? Saya tidak mau tamak. Sebab kalau saya tamak, apapun yang saya kumpulkan bakal dicuri. Kalau saya tamak, apapun yang saya kumpulkan bakal habis lenyap. Kalau saya menjadi tamak, hubungan yang saya terlibat di dalamnya itu pasti rusak. Karena ketamakan selalu akan membuat orang berani melawan siapa saja, berani korbankan hubungan, yang penting tidak hilang harta. Hari ini kita harus berubah Bapak Ibu. Berubah dari cara melihat, cara pandang, cara berpikir, pemahaman. Berubah dalam tindakan-tindakannya kita. Kalau toh kita bekerja keras, membangun usaha, Tuhan memberkati kita, maka begini, beranilah berkata kepada Tuhan, harta ini pun yang saya kumpulkan adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan mau suruh saya lakukan apa saja untuk harta yang sedang terkumpul ini, saya akan tunduk kepada Tuhan punya kehendak. Kalau saudara tanya buat saya hari ini, apakah kehendak Tuhan dengan harta apapun, kekayaan apapun yang saudara dan saya sekarang punya? Begini, dari dulu kehendak Tuhan adalah supaya saudara dan saya menjadi terang. Tadi ingat, ada kaitan dengan ayat-ayat yang tadi kita sudah belajar. Supaya saudara dan saya menjadi terang, maka tolonglah orang miskin Pak Ibu. Supaya saudara dan saya menjadi terang,
Tolonglah orang-orang yang lapar dengan harta kekayaan yang ternyata saudara kumpulkan sampai dengan hari ini. Tolonglah janda-janda yang miskin. Tolonglah anak-anak yatim yang kehilangan soko guru dalam rumah mereka, kehilangan ayah yang adalah support tunggal untuk kehidupan mereka. Tolonglah orang-orang yang untuk makan aja susah. Biarlah sinar terang di dalam kita itu terpancar, Pak Ibu, dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya pada akhirnya ketika orang melihat bahwa ternyata dalam seluruh kelimpahan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya berinvestasi untuk orang lain, sehingga ada ucapan syukur keluar dari mulut orang lain. Mereka akan sangat memuliakan Bapa di sorga, karena ternyata atas perintah Bapa di sorga kita memutuskan untuk taat dan berbagi apa saja yang ada pada kita dengan orang lain. Tahukah saudara bahwa waktu saudara dan saya berbuat baik, berbagi dengan orang lain, membuat orang lain pada akhirnya bersyukur kepada Tuhan, apa yang kita buat itu akan berdampak sampai kepada kekekalan? Alkitab bilang ini, Bapak Ibu, yang akan disoroti oleh Tuhan sebenarnya bukan pemberiannya. Yang akan disoroti oleh Tuhan adalah buah-buah yang kemudian akan muncul dari dalam kehidupan kita akibat saudara dan saya berbagi apapun yang kita kumpulkan dalam kehidupan. Amin. Jadilah orang yang karena kita sudah mengumpulkan dan kita punya banyak, jadilah orang yang berbagi untuk orang lain, Pak, Ibu. Bukalah mata, di sekeliling kita pasti masih tetap ada orang susah. Bukalah mata, di sekeliling kita pasti masih banyak orang-orang yang untuk makan aja susah. Berbagilah, Pak, Ibu, selama kita punya, berbagilah. Apapun yang saudara buat, Tuhan akan membawanya sampai kepada kekekalan. Amin. Saudara dan saya mengerjakan segala sesuatu, berbagi berdasarkan pemerintahan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya selesai. Mari kita berdoa. Kami berdoa hari ini meminta supaya biarlah Tuhan memerdekakan kami dari ketamakan. Tuhan memerdekakan kami dari ikatan terhadap harta kekayaan. Tuhan memerdekakan kami dari kebiasaan menaruh kepercayaan kepada harta. Biarlah kami semua dikenal sebagai orang merdeka yang tidak lagi terjerat kepada ketamakan harta, yang tidak lagi terjerat kepada menaruh percaya seutuhnya kepada kekayaan. Biarlah kami menaruh kepercayaan seutuhnya kepada Tuhan yang memerintah atas kehidupan kami, supaya dengan seluruh harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami dapat mengerjakan kehendak Tuhan. Kami dapat tampil sebagai terang bagi kehidupan banyak orang. Hubungan yang di dalamnya kami ada akan menjadi hubungan yang tetap bersatu. Tidak ada kekacauan dalam hubungan hanya gara-gara ketamakan pada harta. Kami berdoa biarlah apapun yang kami kumpulkan tidak akan pernah tercuri, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah lenyap, karena kami punya harta sepenuhnya diperintah oleh Tuhan, sepenuhnya dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak. Seluruh kebenaran ini kiranya Tuhan meteraikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, supaya seumur hidup kami akan dikenal sebagai pelaku-pelaku firman Allah dan bukan hanya pendengar saja. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu dan berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu pada sesi pengajaran berikutnya.